Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian, dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Moga yang sakit diberikan kesembuhan, yang punya hajat disukseskan, yang sedang sempit dilapangkan, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup, yang barokah. Dan yang lebih penting lagi, moga kita semua selalu dalam bimbingan dan inayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan membawa manfaat untuk diri kita dan untuk yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali salah paham atau memang paham tetapi tidak mau menerima dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, sehingga mereka bukannya menanggapi tetapi malah membuat narasi dan framing-framing yang menunjukkan ketidaksukaan atau kebencian pada Kiai Haji Imaduddin. Dituduh sebagai pembenci zuriyah Nabi, sebagai pemecah belah, dan sebagai orang yang membuat onar dan lain-lain sebagainya oleh para habaib, khususnya oleh Rabithah Alawiyah. Padahal yang kita harapkan adalah jawaban yang jujur, jawaban yang betul-betul mengutamakan kepentingan umat gitu ya, yang berupa tesis kembali gitu ya, dihadapi, dijawab. Nah, masalahnya itu kan jadi clear, tidak seperti sekarang ini ya tambah ramai ya sampai sekarang ini. Dan ditambah lagi oleh tanggapan-tanggapan yang saya kira ini juga salah paham atau memang sudah paham, tetapi entah apa ya yang ada motifnya. Ini dari ulama-ulama NU ya, yang ini saya tidak tidak habis pikir gitu ya. Kiai Haji Imaduddin itu kan tokoh NU, kemudian mengeluarkan tesis yang dimana tesis itu juga kan dengan sebab ya yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima. Apa sebabnya? Yaitu sebab banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Kanjeng Nabi, yang mengaku dalam dirinya ada darah Kanjeng Nabi, yang merasa dirinya punya kasta tertinggi ya. Di mana-mana dia seolah propaganda dirinya untuk supaya diutamakan, dimuliakan, dengan sikap-sikap yang jumawa, sehingga dengan mudahnya mereka oknum itu merendahkan yang lainnya, termasuk juga merendah dan menghina para ulama kita, para kiai kita. Bahkan kiai NU juga yang direndahkan, yang dihinakan, bahkan dicarat curut. Dan sempat juga sampai ulama besar kita, panutan kita yang mulia Hadratus Syekh juga sempat disenggol. Ini kan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Saya yang bukan organisasi NU, hanya pecinta saja sakit tadi ketika ada kelompok, ada oknum yang menghina kiai, ada oknum yang merendahkan derajat kiai, apalagi sampai ulama besar kita, pimpinan dan penggagas NU yang selama ini kita sangat hargai dan kita panuti segala pesan dan fatwanya, sakit. Saya kira juga tokoh-tokoh NU mestinya itu ya prihatin gitu ya, bangkit gitu, adakan pembelaan gitu kan. Ternyata kita perhatikan banyak yang diam, seolah tidak berani untuk membela diri dan membela organisasinya. Nah, bersyukurlah ini seorang tokoh NU seperti Kiai Haji Imaduddin itu kemudian tampil untuk membela, mewakili rasa sakit kita ya terhadap oknum yang menghina kiai kita. Tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu bukan hanya membela ulama, tapi juga membela dan menjaga kehormatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan marwah para habib dan juga ulama-ulama amilin, dan sekaligus juga itu melindungi saudara-saudara kita umat Islam daripada doktrin-doktrin atau sikap-sikap seorang atau oknum habaib yang sangat jauh perilakunya dengan apa yang diakui. Mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai suriah Nabi, dalam dirinya ada darah Nabi, tetapi perilakunya jauh sekali daripada yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Lah mestinya ini para tokoh-tokoh NU itu mestinya mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Mestinya mendukung itu. Malah yang terjadi bukannya mendukung, malah seolah-olah kok menggembosi dan juga ikut jalan atau cara Ba'alawi, yaitu mengajak debat, bahkan menuduh demikian yang mengacak-ngacak akidah, mengacak-ngacak sanad dan sebagainya. Saya kira ini amat memalukan ya. Mohon maaf ini, bahkan oleh ketuanya juga ini Gus Yahya, saya kira ini kurang tegas. Mestinya kita utamakan bagaimana kegelisahan umat ini, karena jamaah NU itu bukan hanya pada yang ikut organisasi saja, bahkan saya kira lebih banyak yang tidak ikut organisasi ya. Kiai kampung juga banyak itu yang tidak masuk organisasi, tetapi mereka sangat militan, sangat cinta sekali terhadap manhaj NU itu. Ya mestinya ini dari ketua dan tokoh-tokoh itu tidak seperti itu loh ya. Lihatlah asbab daripada yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bukan kemudian kita hanya melihat bentuk kekiniannya saja yang kita lihat, tapi perilaku itu ada sebabnya gitu ya. Ini coba ya apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin itu ketika beliau itu banyak dipertanyakan oleh para kiai, khususnya dari Kiai Jember. Ini ada klarifikasi yang cantik bagaimana sebab-sebab Kiai Haji Imaduddin Usman ini mengadakan penelitian untuk para tokoh-tokoh Nusantara, khususnya tokoh NU ya. Mestinya dari sini nih ya, kalau Gus Yakut menyampaikan kita
husnuzon saja terhadap kaum Bahlawi, ia lebih husnuzon lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Apalagi tujuan daripada Kiai Haji Imaduddin amat sangat jelas sekali ya. Ini apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang latar belakang beliau mengadakan berita nasab ini. Monggo ini perpisahan dari beberapa Lora Bagus yang ada di Jember tentang pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang nasab para habaib. Maka dapat saya jawab bahwa yang melatar belakangi saya di dalam peneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan mana ada seseorang yang mengaku sebagai guru Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian. Begitulah saudara-saudaraku ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu jelas dilatar belakangi sebab-sebab yang menurut saya itu sangat logis sekali ya. Bukan hanya Kiai Haji Imaduddin, bahkan umat ini sudah banyak sekali yang tanda tanya tentang perilaku orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, suri Nabi, bahkan dalam dirinya ada darah yang mengalir yaitu darah Nabi, tetapi perilakunya kasar, perilakunya tidak sejalan dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Dari sini amat sangat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah membela kehormatan Kanjeng Nabi, membela Habib-Habib yang betul-betul ya nasabnya itu bersambung dan istiqomah dalam memperkuat menyebarkan sunnah Kanjeng Nabi, membela ulama-ulama, terutama ulama-ulama yang direndah dan dihinakan ya, dianggap sebagai masya Allah ulama palsulah, ulama curut dan sebagainya. Nah, termasuk juga penghinaan terhadap ulama-ulama NU itu. Sakit kita itu. Kenapa ulama NU malah justru ketika ada yang membela ya ulamanya itu kan, membela kehormatan nabinya,
tetapi justru bukanlah mendukung, malah mengajak debat, malah menuduh ya sebagai yang mengacak-ngacak, merusak akidah, merusak sanad keilmuan dan lain sebagainya. Cobalah kita melihat ya, perhatikan untuk masa sekarang ini. Kiai Haji Imaduddin itu tesisnya itu diarahkan atau untuk kaum Ba'alawi. Tetapi itu sesungguhnya tidak semua. Kan sudah disampaikan bahwa penelitian ini muncul karena ada oknum. Artinya apa? Yang disesar oleh tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah terutama yang sekarang ini gencar-gencar di mana-mana dalam ceramah, dalam kesempatannya itu mereka itu ya mengaku dirinya kasta tertinggi, mengaku dirinya seorang cucu Nabi dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan ketika ada pembelaan dari tesis Kiai Haji Imaduddin itu, mereka bukannya menanggapi, mereka bukan menjawab yang menjadi tanda tanya dalam tesis dan tanda tanya bagi banyak kaum muslim Indonesia ini, tetapi malah mereka juga menuduh, malah mereka juga menanggapi dengan sangat negatifnya kepada Haji Imaduddin yang dituduh sebagai pemecah belah, sebagai benci zuriat Nabi lah, ya, Ahlul Bait lah, padahal justru apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai wujud saking cintanya kepada Ahlul Bait, saking cintanya kepada Nabi, saking cintanya kepada Habib yang lurus, saking cintanya kepada ulama, saking cintanya kepada RT. Dan sekarang bukan ya lah menjawab, malah menyebarkan narasi-narasi framing-framing yang saya kira ini malah justru bikin kacau umat. Apalagi disertai doktrin-doktrin yang saya kira banyak ngawur ya. Yang dia khawatirkan justru umat yang masih awam dengan mudahnya terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang ngawur itu, sehingga menjadi keyakinan. Ini amat bahaya. Nah, tugas kita mestinya itu untuk bagaimana menyadarkan umat agar tidak tersesat, terbawa oleh doktrin-doktrin yang ngawur dari oknum-oknum Habib itu, yang mestinya itu ya menjawab malah menyebar doktrin. Ini kan kacau itu kan. Artinya apa? Artinya mereka ya saya kira nggak jujur. Mereka saya kira ya tidak meyakinkan bahwa dalam dirinya itu betul ada darah Nabi, bahwa dirinya itu ada zuriyah Nabi. Kalau memang jujur, kenapa gitu loh mesti harus membuat framing atau menggiring opini atau gencar ya secara masif itu menyebarkan doktrin-doktrin yang saya kira ngawur itu ya, untuk mempengaruhi umat agar umat selalu ya mengikuti, selalu memuliakan, selalu menghormati gitu ya. Ya sebab adanya tesis itu kan mereka itu kan juga berpikir, artinya panik ya, khawatir mungkin ya kehilangan pengikut itu ya. Kemudian dengan pola-pola norak ya, saya kira itu ya cara-cara norak yang menyebarkan ya doktrin-doktrin untuk mengunggulkan kasta dirinya, kemuliaan, keajaiban, kesaktian datuknya, lain sebagainya, menakut-nakuti umat ya, dengan kualat, dengan su'ul khotimah, dengan ancaman neraka, lain sebagainya. Nah ini dia khawatirkan ini menjadi keyakinan bagi orang awam. Dan kalau kita tidak mengcounter ya doktrin-doktrin yang disampaikan oleh oknum Habib ini ya, dia khawatirkan justru keberlangsungan kelak pada generasi muda kita ini kacau balau. Itu lah tugasnya mestinya ya para ulama-ulama kita, wa khususon itu tokoh-tokoh itu mengcounter gitu loh ya, menyadarkan mereka bahwa apa yang disampaikan oleh oknum-oknum itu dalam doktrin itu
tidak bagus diikuti gitu loh. Itu tidak pas dengan aturan Islam gitu loh. Ya, untuk supaya lebih waspada gitu loh, supaya selamat akidahnya. Kan mestinya seperti itu, bukan berarti sibuk malah mengajak debat Kiai Imad, bukan sibuk malah menuduh. Ini lucu ya. Saya kecewa, sangat kecewa ini ya. Yang mestinya itu sebagai tokoh ulama ya, jangankan kita melihat dengan mata, dengan kepala, tidur pun mestinya itu kita merasa bahwa tuh jutaan umat sedang gelisah dengan adanya perilaku ya, oknum Habib yang menghina ya, yang merendahkan ulama. Padahal kita selama ini adalah sangat memuliakan, sangat mengikuti ulama kita, terutama ulama-ulama NU. Jadi ketika ada ulama NU dihina, sakit gitu itu. Dan jutaan umat di bawah juga sakit. Termasuk para kiai kampung juga yang mendengar celaan daripada oknum Habib ini ya, pada ulama, sakit itu. Tapi kenapa malah justru tokoh-tokoh NU yang diharapkan untuk bisa menjawab dan membela tesis Kiai Haji Imad itu kok malah sebaliknya, termasuk juga kepada ketuanya. Ini menjadi tanda tanya ya. Jadi saya kira, mohon maaf ini ya, jujur saya kecewa karena sampai sekarang ini belum ada tanggapan yang tegas ya mengenai polemik isu nasab ini dari ketua NU kita, yaitu Bapak Gus Yakut ya, dan juga tokoh-tokoh yang selama ini hanya memberikan komentar ya yang tidak baik terhadap Kiai Haji Imaduddin, entah apakah tidak mengerti asbabnya atau sudah mengerti dan memahami, tetapi wallahu a'lam bishawab. Tolong jangan abaikan apa yang dikegelisahan sama NU dari bawah ya. Umat membutuhkan dukungan, Kiai kampung membutuhkan dukungan ya. Kalau memang tidak mau membelanya, paling tidak menjadi jembatan. Kalau tidak mau menjembatan juga, lebih bagus diam. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini berkat inayah Allah muncul kembali sosok yang kita harapkan, yaitu daripada Kiai Haji Aqil Siros dan yang lainnya untuk memulai ya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Semoga kelak nih ya, pada tanggal 29 acara haul besar Trah Wali Songo ini akan mengubah segalanya lebih baik dan akan memantapkan semangat juang, memperjuangkan Trah Wali Songo, memperjuangkan hak-hak martabat ya umat Islam yang selama ini dengan adanya perilaku-perilaku pendakwa atau yang mengaku Habib tapi kasar ini, otomatis ya Islam ini menjadi ya tercoreng juga ini ya. Jadi moga ini baik untuk semuanya dan moga acara nanti 29 itu diberikan kelancaran dan keberkahan. Mohon maaf kepada para kiai, khusus kiai atau tokoh-tokoh NU ya, apa yang saya sampaikan barangkali ini banyak salah, tetapi saya masih tetap berharap, dan mungkin ini bukan hanya saya tetapi juga banyak sekali jamaah dan klien yang ingin ya tampil para tokoh-tokoh NU dalam masalah isu nasab ini sehingga menjadi cepat selesai, bukan malah tambah membesar isu ini ya. Demikian kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.